Bener, kayaknya belajar memakai. Iya, ini satu bunga. Musuh yang MSC. Itu ada kelainan, Bocah apa? Ya apa sih dasar? ya secara syariat itu sudah ada untuk Gangguan jin. Penyakit. Gangguan jin. oh di anu ya apa Mas Bayu mau di apa edit Jadi gimana ya jadi yang dimunculkan dak job ya sini gitu. oh Orang kayak apapun gitu. Memang ya sesuai dugaan kita bareng-bareng yang di grup itu, ternyata memang pada saat ketemu dengan pihak yang akan menjadi penopang acara itu langsung pesennya kayak gue, karena nanti biar kalau misalnya ada hibah ya berarti ya. Iya, Ya namanya podcastnya hibah. Jadi pada saat nanti negatifnya itu ya tidak pernah dirasa itu nek orang mutungan itu seniman. Oh iya. Iya. ya seperti di grup kemarin juga ada yang berani nyong orang dari kabupaten itu itu salah satu bentuk kutukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bima Podcast. Ya, setelah sekian lama vakum nggak muncul di YouTube lagi ya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Adib dan Mas Samar. Kayak martabak ya. Istimewa, lebih spesial. Telurnya dua. Iya. tema apa? Tema obrolan. Tema obrolan hari ini ya belum ada temanya, ngalir aja lah ngobrolnya. Ya, oke. Ngobrol santai biasa kita di sini. Pertama dari Mas Adib, gimana Mas kesehariannya lagi sibuk apa hari ini? Biasa sibuk apa sih ya? Sibuk bikin tema. Temanya belum nemu ya soalnya. Seharian masih biasa seperti hari-hari yang kemarin masih berputar di dunia bertek tentang perfotoan di base. Sekarang ada istilah baru Mas, ada istilah wisata teladan gitu. Kemarin saya lihat di statusnya teman itu, alhamdulillah sudah menyelesaikan hari ini 8 kali wisata teladan. Alias kondangan berarti. Alias kondangan. Wisata termahal. Lagi musimnya soalnya ya, musimnya Musim. kawin. Musim wong ngrapoti. Tapi bagi aku tuh repot. Nah, Oh iya. oke teman-teman Bima itu lagi ngarep-ngarep kapan job wisata teladan di pertama itu muncul. Belum ada. Tiba deh, ya dari si Wiwi ini pengen ngecap apa teman-teman Bima untuk hadir untuk bisa membantu saya. Jadi seperti itu. Ketika dari kemarin aja pas saya di pada nama, saya ajak gak ya? Ajak orang ya. Akhirnya pada mana? Akhirnya orang amplong sih ya, amplongan. Padahal ini pada nama ya. Iya. Itu salah satu konsep singgo gawe tukaran pada saat gawe sketsa. Pada nama, pada mana? Pada mana? Pada mana? Plesetan mau kecegeluk lah. Mungkin apa ya? Kita saling tanya aja ya dari sahabat ini, dari misalnya Mas Mukhtar sebagai kreatornya Bima dan ownernya Mas Bejo, nama selaku instruktur. Oh bukan, yes bilang aja seperti itu. Sesepuh. Untuk perkembangan dari Bima Kreator sendiri sampai sekarang gimana? Mungkin saya tanya sama Mas Bejo aja dulu. Iya. Oke, untuk apa ya Bima Kreator ini ada dua sasaran. Sasaran itu yang pertama sasaran offline itu jelas karena apa ya, itu juga potensial. Kemudian sasaran yang kedua sasaran online.
Cuma memang untuk akhir-akhir ini setelah ada, apalagi beberapa beberapa teman itu ternyata harus punya kesibukan sendiri-sendiri yang tidak bisa hadir di sini, dan tidak bisa bergabung di Bima Kreator. Apalagi kemarin sempat ada musibah terkait dengan channelnya Bima Kreator, yang kita harapkan itu nanti jadi jagoannya itu untuk pergerakan itu. Memang ada kesulitan. Yang pertama, ketika teman-teman itu sementara jarang ngumpul secara all out itu, yang pertama. Kita sih berharap tempat ini dijadikan base camp, sumber inspirasi untuk berkreasi. Kita berharap seperti itu dan selalu welcome. Memang ada beberapa teman yang setia, padahal sendirian itu. Tapi yang jelas, gue tuh setia keder. yang jelas gini, sampai hari ini Bima Kreator masih tetap eksis. Dan kita merasa ketika kita dapat musibah, channel kita di-banned, itu kan, itu menjadi pukulan. Tapi ternyata 1 bulan persis lah itu pulih kembali, dan itu merupakan anugerah itu, udah berjuang untuk dapat sekian ratus. Karena konsep kita nikmati proses, insya Allah kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Kata orang-orang kan hasil tidak akan mengkhianati proses tidak akan mengkhianati. Itu orang paling kayak gitulah. Mungkin gini, bagi pemirsa mungkin Mas Bejo bisa sharing pengalaman. Kenapa sih bisa di-banned dan bagaimana orang di-banned itu gitu loh. Ya. Satu analisa yang saya, kebetulan background saya juga orang TI, tapi kemarin menganalisa memang karena kemarin kelemahannya akun yang kita gunakan untuk channel itu memang satu, belum verifikasi 2 langkah. Itu verifikasi 2 langkahnya telat ketika ada peringatan, baru kita lakukan verifikasi 2 langkah. Akibatnya kita mudah tersusupi. Kemudian akun itu juga terakses di masing-masing HP beberapa teman itu akses. Dan kita tahu sendiri kalau anak-anak muda itu kan senang sekali mengakses situs-situs yang menurut kita berbahaya, menurut mereka aman-aman aja itu. Padahal itu sumber spam itu. Itu analisa saya seperti itu. Sehingga tiba-tiba kita dapat peringatan, dan pada malam untung ada yang memberitahu, oh ini ada streaming bola. Tapi ketika dibuka itu, ini pengalaman juga ini, pada kali nanti channel teman-teman itu ada streaming bola, tapi ternyata ketika dibuka itu hanya gambar itu. Itu artinya channel kita itu sudah kena diretas. Terus kemudian setelah di-banned, kita melakukan upaya banding. Memang kita melakukan upaya banding. Mas Mukhtar itu nyurati pihak YouTube-nya, karena tetap mau tidak mau secara bukti kita melakukan pelanggaran. Secara pelanggaran beberapa channel, bahkan di bandingnya itu ada permohonan maaf dari kita. Itu seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika berjalan 2 minggu banding kita itu ditolak. Kemudian ada kesempatan 2 minggu setelah ditolak untuk melakukan banding lagi. Nah, ketika melakukan banding lagi, selisih 2-3 hari, kemudian ada notif dari pihak YouTube bahwa channel kita itu tidak melakukan pelanggaran. Dan alhamdulillah ya normal kembali. Berapa lama berarti itu ya Mas? 1 bulan. 1 bulan. Iya benar, 1 bulan. Dan kita kemudian langsung mengoreksi di analitik YouTube-nya itu,
tiba-tiba kelihatan yang hilang itu jam tayang. Subscribernya itu masih utuh. Subscriber awal. Subscriber ketika di banned itu masih utuh. Masih utuh, tapi jam tayangnya tidak nol. Banyak dari awal. Kembali dari awal. Nah, kita kan apa ya namanya, jam tayang itu juga nyawanya channel kan. Channel dibuat kan supaya ditonton. Kalau jam tayangnya hilang, ya kita mau apa itu? Nah, akhirnya kita coba tunggu beberapa saat, coba aja lihat perkembangannya. Karena ini juga pengalaman baru buat tim Bima Kreator itu. Punya channel tiba-tiba harus di-banned gitu. Nah, kita tunggu beberapa saat, kemudian ternyata hitungan jam tayangnya masih ada. Oh, kembali berarti. Kembali. Dan video juga nggak pada hilang ya Mas? Video nggak pada hilang. Oh iya, ada kesempatan kita pada saat banding itu, kita diberi kesempatan untuk download video-video yang sudah kita upload. Kita diberi kesempatan oleh YouTube. Artinya mungkin ketika kita di-banned secara permanen, hak kita selaku pemilik video-video itu masih ada. Kelemahannya ini pelajaran sangat berharga buat teman-teman juga. Artinya kita harus punya backup file itu kan, terus hati-hati dengan akun, gitu. Tidak asal ngeklik. Gitu. Ini pelajaran buat teman-teman. Sehingga akhirnya untuk sampai hari ini hal yang dilakukan oleh teman-teman Bima Kreator adalah channel itu tidak digunakan secara aktif untuk browsing, untuk apapun itu. Akunnya tidak digunakan begitu. Akun Google ya? Iya, akun Google-nya. Akun itu digunakan hanya untuk ketika keperluan upload dan lain sebagainya lah. Kepentingan itu. Itu pengalaman yang kemarin Mas tadi. Mas Willy selaku kameramen di Bima Kreator sempat tangis. Hari itu kan. Merasa sangat bertanggung jawab ya Mas. Iya benar. Pak, merasa sangat berterima kasih. Dan tragisnya lagi itu ketika episodenya si Kliwon itu baru upload. Iya, baru tragisnya kan itu. Orang tuanya para pemain cadangannya itu pernah komplain, itu kenapa saya nggak bisa akses, gitu. Tapi satu hal yang perlu kita cermati adalah ternyata meskipun subscribernya masih beberapa biji lah, tapi ternyata sudah ada yang menunggu episodenya Taruhan. Nanti kita ngobrol kan Taruhan. Oke, seperti itu Mas Adib. Oke, terima kasih. Jadi itu untuk antisipasi buat teman-teman ya Mas Bukar ya. Artinya ketika kita bermain YouTube harus sangat hati-hati sekali tentang akun Google kita gitu. Aja sembarangan Situs judi masuk. online. Nah, artinya seperti saat ini akun Facebook saya juga sekarang lagi dinonaktifkan, dikunci, bukan dinonaktif, dikunci. Nggak tahu sampai saya seperti yang saya lakukan dari tim Bima Kreator, saya udah mengajukan banding, masih tetap nggak ada respon sama sekali. Ini berarti udah dari tanggal 19 Desember sampai sekarang belum ada respon. Dari langkah apapun sudah saya lakukan, masih tetap. Bulan-bulan apa? 19 Desember. Ini Jadi itu di Juli. nggak tahu sekarang kalau dari Meta, bukan sekarang ikut Meta ya, dari Facebook, WA, terus Instagram semuanya ikut Meta. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada notif dari Facebook, akun Meta silakan untuk mengautentikasi, bahasanya seperti itu. Autentikasi. Iya, untuk keamanan Anda ikuti langkah berikut. Saya tak ikuti sampai selesai, dan sampai selesai. Mengintip dia. Iya, saya pilih terus, saya lakukan, tak turuti lah. Tak turuti masih berampung. It's okay, saya nggak buka Facebook gitu. Dari itu kejadian pagi-pagi, dari pagi sampai malam saya nggak buka Facebook. Malam-malam saya buka Facebook, masih oke gitu. Begitu selang berapa menit lah, kira menit, Facebook kunci. Itu peringatannya, silakan login dari akun perangkat pertama Anda masuk. Bisa gunakan terus dari mulai HP, laptop, 2 laptop, tetap aja kalau bisa ya.
langkah-langkah petunjuk kalau bisa Pak akhirnya ngajukan banding merespon. Bukanku biasa dari ini kan di sini jauh sekitar Juli apa Juni lah. Bukan Juni tahun 2022 tapi 2001. Tapi sampai hari ini masih loh. Hasil loh. Iya, dan sing ora enake kan pihak Meta YouTube itu orang yang kunci kemarin. Nah itu artinya seperti saat ini kan saya juga nggak ada apa ya petunjuk apa gitu loh, maksudnya dan gimana itu nggak ada. Sama sekali itu udah Pak. Memang sempat akhirnya verifikasi ke nomor HP tapi nomor HP sing nomor kartu haloku sing lagi keblokir, sing lagi tak banding juga. Iya. Ya sekali diurus paling berapa hari. Maksudnya apa ya? Memang perubahan dari Facebook itu perusahaan baru ini kan Meta ya, si itu sing malah gawe virtual world kan, sing wingi sempet wong rame-rame bareng gawe ini apa tuku aset ning dilone Meta world itu gitu. Ya gawe goro-goroan. Mungkin dari sebelum itunya, sebelum kejadian itu, sebelum saya mengidentifikasi keamanan, malam saya sempat upload tapi saya hapus, upload lagi saya hapus gitu. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor, artinya faktor ketika mungkin dari pihak YouTube mungkin ada ini siapa, ada upload dihapus, sudah upload dihapus sampai 2 kali loh saya seperti itu. Hapus mana? Hapus. Ya memang ini kalau menurut versi saya gimana sih? Jadi ada satu sistem keamanan dari sosial media, platform sosial media seperti YouTube, seperti Facebook, WA. Itu apa ya? Mereka takut digugat oleh pengguna, oleh user, takut digugat karena penyalahgunaan akun dari pengguna yang lain. Karena tetap aja yang namanya hukum kan, yang namanya platformnya tetap kecandang, kecandang. Sehingga peningkatan, kalau menurut saya ini yang sekarang itu peningkatan keamanan dari masing-masing platform itu lebih sensitif dan lebih sensitif. Seperti perlakuan yang katakanlah kalau algoritmnya kok ini kecenderungannya pada upload, ada hapus, upload, hapus, itu kan ada kecenderungan yang mencurigakan. Apa ya namanya, kondisi yang mencurigakan. Tentu karena mereka juga kan sistem juga itu, sistem informasi lah. Seperti ini Otomatis. tidak ada petunjuk saya harus ngapain. Ya lebih tertutup berarti. Kalau Facebook karena terlalu open itu kan Nggak ada kasusnya apa banyak. namanya, nggak ada petunjuk saya harus ngapain. Cuman ada coba kalau login kembali menggunakan ponsel atau komputer yang pernah Anda gunakan untuk login ke Facebook sebelumnya. Tapi begitu saya login lewat komputer, lewat HP yang pertama saya login yang ada di rumah, tetap nggak bisa. Jadi lebih manusiawi YouTube berarti. Iya, akhirnya YouTube ketika mengajukan banding masih respon. Masih respon. Dan ketika ada indikasi bandingnya tidak diterima, itu kita diberi kesempatan untuk download video-video kita. Artinya itu manusiawinya kan di situ. Sementara kalau di Facebook itu aja saya lihat akunnya Mas Adit itu file-file yang diupload, foto-foto yang diupload itu buat orang lain mungkin nggak berharga, tapi buat Mas Adit itu juga jadi berharga sekali itu. Ya artinya pemilik akun Facebook itu ya tetap merasa itu bagian dari perjalanan hidupnya kan. Iya. Entah itu ya misalnya kayak aku, kayak saya bukan untuk dagang, ya sesekali lah memang untuk dagang. Tapi lebih banyak terakhir cuma silent reader talk ya, cuma nyimak. Cuma ya memang perih sih. Ya, perih. Perih mana gitu loh. Ada sesuatu yang hilang gitu. Betul, ketika kita kemarin di teman-teman di Makassar, saya melihat ada kekecewaan yang mendalam itu. Perih deh. Mas kita sampai baper. ada kehilangan. Iya, artinya perubahan dari Facebook ke Mark itu membuat Meta ya seolah bahwa ini dipersensitif. Iya. Kayak ini sih nyekel tutup Mark, gue nih kayaknya bocone. Makasih ya misalnya. Kamu juga makasih ya. Lagi PMS, juga lebih kawannya.
Apa orang PNS sesensitif itu? Iya, Iya, makasih ya. Parah sih. Berarti ini kan juga aku lagi PNS kami gila ya. Kalian memang ras terkuat di bumi. Iya ya. Perempuan. Iya, ras terkuat di bumi dan memang Si serba bener. serba benar. Yang tidak akan pernah salah. Serba bener keras. Sudah. Yes. Serba bener. Ya itu aneh apa ya? Ini Mas Mukhtar nanti akan menerima pengalaman juga ke orang yang serba benar itu. Oh iya, semua akan merasakan. Sehingga yang mau ngomong mending gak dicecek. Ya keliwat sih. Pemenang. Musik. Sekarang subscribernya udah berapa? Gimana? Udah nambah lagi sekitar 900-nya Pak. 900-an. 900-an lagi ya udah. Ya dengan waktu pembuatan awalnya ya sampai menjalani ballot sampai sekarang wis semono ya wis Luar biasa. channelku sampai saya kena dikur. Mulai itu kata. Itu pencapaian loh. Pencapaiannya 26. Ambisinya Mas Noval itu kita kejar adik Jirolu. Itu. Iya bagus itu bagus. Pasti dikejar. Karena kan Bima kan berbentuk tim artinya banyak ide-ide, banyak masukan dari teman-teman yang lebih kreatif seperti itu Pak. Artinya dari masing-masing persoalan bisa ikut share ke teman-teman yang lain. Iya. Kembali lagi ke masalah Facebook kemarin begitu saya share via story WA banyak teman-teman seperti itu Mas. Ya kasusnya banyak. Kasusnya banyak. Ini. Iya, saya juga pernah dikunci. Saya tanya, dia apa jurnal baik Sampai dibuka. sampai dibuka sendiri. Setelah Nanti dibuka kuncinya satu bulan, 2 bulan. Iya. duplikat. Kuncinya duplikat. Istri normal itu Ketika dia ada yang ngajak-ngajak sih pada ngomong, saya juga udah mencoba ikuti petunjuk. Oh iya. Berarti bener. Kayaknya mau jadi makan. Iya. jadi Satu bunga. Musuh yang dan PMSC itu ada kelainan loh. Bocah. Kenapa sih dasar? Ya secara syariatnya sudah ada Gangguan jin. penyakit. Gangguan jin. Oh di ya apa Mas Bayu mau di edit gimana ya? Jadi yang dimunculkan dak job ya sini gitu. Oh. Mas Mukhtar kata-kata hari ini Mas Mukhtar. Kata-kata bisa nih arane men udah woman ya. Kalau itu malah nih. Kan mereka lanang kan. Apakah Mas? makanya itu efeknya ke laki-laki apa ke jelas ya Jelas. ya. Jelas. Karena yang jadi korban itu selalu laki-laki. Iya. Selalu salah. Si goyang wadon. Hingga sosial media selalu yang jadi korban pelecehan, korban sakit hati itu perempuan. Women. Padahal sebenarnya yang jadi korban juga laki-laki banyak yang jadi korban. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Realitanya seperti itu. Cuma kalian terlalu gampang. Ketika sebagai karpe itu misalnya itu menjadi hal yang sangat menyakitkan hati. Titik nanti kena ya. Wis bahas PMS wis nanti. Bahas bidang. Dan kayak ini tema-tema yang kemarin kita diskusikan di grup ini ternyata kita juga baru tahu Mas Adit dibutuhkan di tingkat kabupaten juga sebenarnya karena yang sebelah malah senang kalau di di tingkat kabupaten langsung. Tapi kok ada sikap yang itu kita belum tahu di situ. Tapi kita ini off the record karena mungkin akan menyentuh. Enggak ya maksudnya ya sikapnya itu yang itu. Ini off the record saya banyak orang. Inisial. Lah Inisialnya Aran langsung. Nah, teman-teman sepakat, teman-teman Bima Kreator sepakat itu kita mau membawakan semi dokumenter sing judulnya apa? Nidam Daging. Nidam Daging. Ceritanya karuan sing Nidam Daging. Ada usulan dari Mas Amar ini
terkait dengan konten yang akan kita ikutkan lomba itu nggak usah diceritakan, Ah. karena itu idemu bakal diluang. ada lah nanti Tapi saya akan layar aja. Iya. Cuma kalau kita lihat ini ada potensi, kalau idenya Mas Ahmad itu ada potensi sinematiknya bagus, ceritanya bisa menghalu biru, itu bisa Untuk bisa masuk. kalau skala daerah masih menyemangat. Kayaknya internasional pun masuk. Masuk. Kita kesampingkan itu dulu, kita coba yang lebih sederhana, nyidam daging itu. Kebetulan kita juga kepengen mengangkat daging. Tapi tetap lakonnya taruhan kan. Taruhan. Nah, itu kan karena dibutuhkan nggak boleh dokumenter, berarti kan harus semi dokumenter. Nah, dimasukin unsur fiksinya. Kan taruhan itu unsur dari fiksi cerita. Iya. Nah, dimasukin taruhan itu, terus kita ngambil dokumenternya itu di produksi dagingnya itu. Jadi daging itu kan makanan khas dari Sirampok, bumi Sirampok lah. Iya. Kalau di daerah lain ya ada mungkin, tapi namanya apa? Tapi di daerah Sirampok ada yang produksi ya. Ada, masih ada kan? Ada beberapa. Teman-teman itu malah. Khawatirnya kalau generasinya itu habis itu daging nggak ada itu. Karena rasa dagingnya Sirampok itu benar-benar Khas. Langkah-langkah. Beda ya sama Bumi Ayu. Beda. Manis gitu kan. Ini sering menjauh bisa kayak Bahkan itu daging itu apa ya? Kalau orang dari sini, dari Sirampok gitu, kalau mau ke Jakarta yang rata-rata orang Sirampok fanatik sama daging lah. Itu karena sifatnya daging kalau dibawa ke Jakarta ya busuk. Akhirnya dibawa ke sana itu dalam kondisi setengah jadi. Jadi ke sana sudah benar-benar jadi daging. sifatnya angel. Iya. Bilang dinamanya jadi tape mungkin. Jadi petis. Kayaknya macam-macam kalau daging. Iya, boleh nggak apa-apa. Maksudnya memang yaitu kearifan lokal ya. Ya sesuai menu temanya, menu temanya Panitia lah, Iya, iya. panitia. Terus juri wingis dan kisi-kisi dikasih drama ya karena memang beliau itu produser sinetron ya. Kayak gitu. Itu nggak apa-apa ya Mas Randy. Ya emang apa namanya nggak di negara kita tok sih, di semua kalau Sakura Beng Bumi kayak orang suka dengan drama kan kayak gitu. Dokumenter full teh ya memetik gitu. Kayak contohnya nonton film apa wingi sih pas menjelang pemilu Sexy Killer. Kan sebel nonton berjam-jam tapi di sini keterangan udah jelas, semuanya tidak ada bumbu dramanya gitu. Gitu. Memang butuh sih, butuh drama. Ngomong-ngomong ini Mas Mukhtar ini karena penulis skrip yang sudah mulai terlatih lah di Bima Kreator itu sama Mas Bayu itu biasanya saya lihat sama Mas Bayu itu kolaborasi 2 orang itu untuk nulis skrip. Ini salah satunya Mas Mukhtar penulis skripnya. Idenya apa atau hal yang ingin disampaikan dari Bima dari Media itu ya. Hal yang ingin disampaikan itu dari daging itu sendiri ya Mas. Karena katanya daging itu kan produksi turun temurun. Nah itu takutnya nanti nggak ada yang itu loh apa? Nggak ada yang melanjutkan itunya apa ya produksinya ntar membuat sakit hati para pecinta daging. Ya aku kepancing begitu aja. Turun temurun. Ya ini kita kan pengen memperkenalkan siapa itu ada spesial gitu. Padahal dimanapun juga ada produsen daging, tapi ya memang konon keripik daging kan diproduksi juga di sini ya. Bisa sampai luar negeri segala macam gitu. Karena memang anak usia sini karena Dan kemarin juga dari salah satu produk rokok gitu, lah. Inisialnya Itu mau inisialnya itu teman-teman dari komunitas Sirampok itu yang mungkin mereka menamakan diri menjadi Gasper gitu. Gasper itu mengangkat daging juga dan ternyata juara nasional. Cuma
kita kan beda sudut pandang untuk mengangkat dagingnya. Apalagi kita dicampur dengan fiksi, itu kan beda. Meskipun mungkin sasarannya ya daging itu. Itu seperti itu. Terus ada beberapa tayangan bahkan mungkin waktu itu dari Al Hikmah itu juga mengangkat daging juga, tapi dalam bentuk kayak semacam PKL itu dalam bentuk itu. Oh, iya. Mengangkat daging juga. Cenderung ke dokumenter ya. Iya. Terus juga sebenarnya sih selain daging kan beras hitam. Ya ada beras hitam. Iya, beras hitam kan memang anu juga. Maksudnya di mana-mana memang ada beras hitam, tapi yang sing uji labnya itu sangat bagus di sini kan, sing memang disiram. Terus ini Mas Mustafa kemarin kan kita tiba-tiba di awal itu kan gambarannya gini, dokumenter murni kan, iya kan, dokumenter teman-teman dokumenter murni kita sudah membuat katakanlah rencana, kira-kira nanti seperti ini alurnya. Tiba-tiba ketika kemarin kan pada tayangan di technical meeting lah, kita anggap itu technical meeting. Technical meeting itu tiba-tiba harus semi dokumenter, harus ada unsur fiksinya. Pertanyaannya ini, pertinyi ini ke Mas Mukhtar ini selaku salah satu pelakunya ini, itu apa ya namanya, mengkolaborasi antara fiksi, ini bukan ujian ini, antara fiksi dengan dokumenter. Itu idenya itu berasal dari mana? Idenya sih kalau fiksi itu kan karena di Bima Kreator itu sering cerita-cerita fiksi ya Pak. Nah di situ waktu udah mau bikin yang full dokumenter itu katanya kan harus ada unsur fiksinya. Terus ini gimana? Katanya full dokumenter, terus sekarang harus ada fiksinya. Nah terus keinget Pak, di sini kan emang produksi yang sering fiksi gitu ya, film-film fiksi. Contohnya apa contohnya? Contohnya ada di channel Bima Kreator itu Kang Tarwan. Oh, itu Kang Tarwan. Nah di situ saya pikir gini, kalau masukin unsur ke Kang Tarwan itu ke dokumenter yang daging ini itu gimana? Apa itu kan lebih baik dari dokumenter yang full dokumenter atau gimana? Terus idenya itu tiba-tiba muncul karena itu sih tadi. Karena menjawab. Iya. Soalnya bisa ditulis. idenya muncul tiba-tiba ya. Jadi nggak tepat. Ya muncul tiba-tiba aja gitu. Kalau ditambahin unsur Kang Tarunnya kayaknya lebih bagus. Soalnya mau ngambil fiksi, bingung juga nih soalnya sih. Kalau mulai dari awal lagi. Tapi yang lain pun mungkin sepakat sih kalau misalnya memang harus langsung disinggungkan dengan Kang Tarwat kan ya kita. Memang produksi rutin kalian kan memang dipisah tentang Kang Tarwat kan. Jadi ini nanti teman-teman yang Tarwader itu kan di Facebooknya itu ada istilah Tarwader kayak Tarwader ya? Bentar. Tarwader itu tunggu saja. Tapi nanti setelah kalau sesuai ketentuan juri kan berarti setelah penelitian jurian. Sementara tidak diupload di channel. Ya mudah-mudahan bisa katakanlah bisa punya prestasi di situ. Membanggakan si Rampok. Amin. Kita punya daging, punya Tarwat. Dua-duanya bisa berkembang dengan baik. Tapi tetap dari pihak itu kemarin ada revisi untuk Iya, langsung revisi, langsung terus begitu mungkin rembuk sebentar. Bahkan kan Mas Rizal Wimba pun nyimak ya. Mungkin terus komunikasi di antara mereka terus Mas Ipang langsung nelpon bahwa ya hal itu sudah direvisi ya bukan sesuai, ya saya sih cuma ngasih saran aja, mungkin lebih fair yang seperti ini lah yang kayak terakhir aturan terakhir itu bukan orang lagi ngakali apapun gitu. Memang ya sesuai dugaan kita bareng-bareng yang di grup itu, ternyata memang pada saat ketemu dengan pihak yang akan menjadi penopang acara itu langsung pesennya kayak gue, karena nanti biar kalau misalnya ada hibah ya berarti ya. Iya, yang namanya podcastnya hibah. Jadi pada saat nanti pihak dinas kabupaten misalnya itu butuh film-film yang menyangkut sosial, mungkin bisa ambil dari situ karena hak siarnya punya mereka.
saya langsung nyaut lah minta potong, sebenarnya gratisan ya gitu. Maksudnya ini apa namanya karya loh, karyanya masyarakatnya, karyanya warganya gitu loh. Sayang sekali kalau misalnya toh di semua lini manapun lah ada program ya pasti ada anggaran. Walaupun jumlahnya sangat kecil sekali pun pasti ada anggaran. Dan Mas Ipeng kemarin itu langsung ngomong, iya Mas, jadi akhirnya kita revisi dengan harapan kalaupun nanti pihak dinas terkait atau tidak terkait dengan acara FFP ini pengen menggunakan itu tinggal minta izin. Nah masalahnya kan kita izinkan atau enggak kan, itu kan twist gampang, fair berarti di situ. Artinya makanya harapan saya teman-teman tetap ikut. Itu saya bukan panitianya, cuma karena kemarin ikut ngumpul bareng di Sanggar Suwung ya, jadi akhirnya saling kenal. Terus ya karena memang ini untuk pemuda, seusia kita sudah tidak boleh lagi ikut festival film ini kan. Maunya protes, orang enak pun sih gitu kan. Jadi orang enak pun kalau kita ngumpul, tapi sebelah orang gonyong nggak festival itu, tapi nggak apa-apa Mas. Karena ini akhirnya di backup oleh, mungkin waktu itu belum ada backup dari dinas manapun versi mereka ya, yang mereka pun akhirnya wis lah kayak Serdadu sebagai pemilik acara itu, penggagas idenya itu, dengan ataupun tidak ada support dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Brebes, kita tetap akan jalan sekali caranya wis lah gampang. Ternyata terakhir akhirnya Dikpora lah yang padahal nggak nyambung sebenarnya kan, Dikpora nggak nyambung banget lah. Sing akhirnya kisi-kisinya jadi fix akhirnya pemuda kan sudah tidak lagi di usia 50. Iya. Ya kan, range pemuda itu mentok ini 35 apa ya? Iya. Iya gue kan perih. Sing tua-tua Mas, sing tua-tua tak milu main bae jadi. Yo enak. Jadi gini, mungkin ini juga usulan buat pemerintah daerah Pak ya. Artinya begitu banyak potensi anak-anak muda, gitu, anak-anak muda yang kelemahannya adalah mereka itu, karena anak-anak muda kan belum punya job yang jelas, belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, harus menggarap konten yang katakanlah apa ya, urunan dan lain sebagainya dengan teman-teman para kreator itu. Artinya perlu dana pendamping lah, dana pendamping. Ini usulan. Toh anggaran juga ada dibuat untuk anak-anak muda, untuk para seniman yang masih muda-muda juga harusnya ada. Saya teringat ketika zaman COVID kemarin itu, Kemenkraf itu kan juga membutuhkan anggaran untuk para kreator. Ya meskipun besarnya seberapa, tapi intinya adalah ada pengakuan. Ada pengakuan kepada para kreator yang masih muda, kemudian beri mereka stimulan. Malah idealnya kan gini, idealnya ini ngarep ini sebenarnya. Ketika ada kompetisi semacam ini, ada seleksi awal yang akan diikutkan secara permanen untuk festival itu. Kemudian dari seluruh peserta itu mungkin diberi dana pendamping. Iya. Ya, saya pikir jumlah konten kreator di Kabupaten Brebes banyak iya, tetapi yang eksis hanya ada berapa. Artinya saya pikir bisa lah. Masa untuk jalan-jalan infrastruktur yang nilainya miliaran itu kan bisa. Kenapa justru untuk anak-anak muda itu belum tersentuh? Iya, sedangkan anak-anak muda itu orang mungkin anak pun juga bekerja. Nggak ada. Ya kemarin sempat dibahas, saya sempat nanyain, maksudnya ya mereka sebagai panitia ya, waktu itu nggak salah sempat mau di split panitia selatan atau dan utara gitu, mungkin mau nampung pendaftar dan seterusnya mungkin, tapi kayaknya nggak jadi. Terus pas pertemuan itu saya sempat nanyain juga, maksudnya ini sistem penjurianmu gimana gitu. Artinya pertama penjurian dari naskah dulu, naskah maju terus anak seleksi naskah, wis begitu naskah wis kan terus berarti sing lomba naskahnya. Iya, betul. Nominator itu nanti terus dikasih biaya nggo gawe filmnya. Nah nanti finalnya mana yang terbaik nih yang bahkan sampai sempat pada pembahasan equipment ya, saya sempat ngomong bahwa kalau versi saya gagahan lah, kalau versi saya kalau saya jadi panitia festival film Brebes atau Bumiayu lah, saya nggak peduli dengan hasil gambar gitu, tapi dengan alur cerita dan angle
angle gambar yang bagus walaupun itu noise sekali karena nganggo HP yang terbatas itu bisa saya menangkan. Atau suruh ulang produksi dengan disilihi Dipindah, dan tetap dengan apa ya di supervisi oleh profesional kayak gitu. Misalkan kayak yang sekarang ini ada Mas Rizal Bimba sebagai juri juga, terus Mas Randy ya yang jadi yang memang produser ya, kameramen dan produser satu tim mereka itu kan mereka bisa jadi supervisor untuk produksi itu. Tapi ternyata memang ya mereka pun tidak membantah ataupun tidak menolak Serdadu itu, kawan-kawan Serdadu nggak menolak, tapi memang untuk tahap awal mungkin baru yang kayak gini dulu gitu ya sambil ya alhamdulillah nggak ini sih maksudnya kita sudah tidak, saya dari awal sudah menangkap ini bukan lagi utara dan selatan yang dulu gitu, karena kawan-kawan Serdadu pun sudah langsung memunculkan ini nanti penilaiannya benar-benar akan fair, langkah titipan gitu loh kayak gitu, dan benar-benar ya alhamdulillah. Jadi ya mohon maaf maksudnya dari dulu tuh ada ketidaknyamanan ya dari kawan-kawan yang di sini untuk ke utara yang pasti sering ya Biasanya kayak titipan gitu. iya karena terlalu banyak titipan dan seterusnya. Tapi ini mereka memastikan fair, tidak ada titipan, tidak, makanya semua masukan dari kawan-kawan selatan mereka bersedia menampung dan memang butuh yang jadi pengen ngundang kieu ini dia waktu itu ya acara kayak loh. Nah itu sebenarnya gini, salah satu penyakitnya para seniman itu ya potongan itu. Iya, artinya ketika hal itu tidak cocok dengan hatinya, dengan apa yang diharapkan. Seniman itu kan perfeksionis sebenarnya. Dalam bidang apapun itu perfeksionis. Ketika tidak serp itu, apalagi dengan apa ya namanya, ada dikotomi utara selatan misalnya. Itu potongan ya usah kalau kan lebih bisa nih. Itu biasanya kan kayak gitu. Berarti belum dewasa ya Mas ya. Seniman itu salah satu watak yang negatifnya itu ya tidak pernah dewasa itu. Nek orang mutungan itu seniman. Oh iya. Iya. Ya seperti di grup kemarin juga tuh ya, bukan nyong orang dari kabupaten gitu. Itu salah satu bentuk Ya, potongan. artinya gini, saya selalu mencoba meluruskan, artinya kalau untuk berkarya kita boleh lah idealis, tapi karena nek melu lomba, karena memang ada aturan ya yang menyebarkan. Di sisi lain kita butuh portofolio, kita pernah jadi nominate lah ataupun syukur-syukur jadi juara dan seterusnya. Itu penting untuk apa namanya, untuk karir tim tersebut gitu loh. Jadi ya mutungnya untuk urusan karya kayak gitu. Tapi untuk urusan lomba ya sebelum kayak kita masuk dunia industri lah, kayak dulu zaman musik ya. Ya saya kemarin ketika Mas Adit ngobrol itu ya intinya garis bawahnya yang di garis bawahi adalah sing penting anak-anak bima kreator berkarya maksimal mungkin tuh. Yang menilai nanti masyarakat, baik tidak baik dan lain sebagainya masyarakat. Toh teman-teman tetap ada rasa puas ketika sekedar yang komentar support aja udah bersemangat. Iya. Jadi teman-teman bima kreator nggak usah apa ya namanya kecil hati. Seperti Mas Anwar sampaikan, kalau mau ikut aja. Nah, untungnya tadi memang kemarin ketika ada poin 19 itu belum direvisi ya kita mau mundur. Mundur aja lah. Sekecil apapun teman-teman, dan saya pikir gini, teman-teman yang tergabung dalam komunitas kreator itu justru saya pikir lebih amanah ketika diberi katakanlah dan pendamping. Contoh misalnya, ini mungkin ini ketika teman-teman kreator itu diberi dana stimulan oleh pemerintah daerah atau oleh panitia itu, saya pikir hasil kerjanya lebih maksimal. Iya, minimal. Iya, minimal. Nggak tuku rokok, nggak tuku perbekalan pada saat syutingan apa itu sudah ada. Mereka merasa dihargai sekali. Meskipun nilainya cuma sedikit, tapi mereka tetap, saya pikir kelebihannya mereka amanah gitu. Jadi harapannya buat pemerintah kalau ada lomba seperti ini, mau dia dikasih dana pendamping aja. Pendamping. Musri Kak Joseph Paul asli. Tapi ya mengingat anggaran kalau di kabupaten kita itu kan, ya maaf, atau setahu saya
sangat minim mas, Betul. sangat minim. Artinya info yang saya dapatkan per tahun itu untuk berarti di bidang seni dan budaya itu cuma 50 satu kabupaten satu tahun dia adalah 17 kecamatan 50 di kecamatannya ada berapa lagi ini ya penoni sepira Sehingga lagi mikir-mikir di sini banyak sekali perusahaan di Kabupaten Brebes ya. Utara Bu Jawa Tobro, selatan kan juga ada perbankan, anak pabrik, apa Gondor Hukum anak, terus pabrik teh anak, terus jamur juga anak, terus dana CSR. tahu Hah? pabrik tahu Tahu sih? bebek tahu bebek tempe Bukan, maksudnya sing skala nasional. Kudu sing tahu. Jadi sing skala nasional itu perbankan lah. Terus misalnya kayak perbankan ataupun yang bukan ya Telkom anak. Terus Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, kamu tuh CSR-nya itu diarahkan kemana gitu? Sing jaluk siapa? Itu yang jadi pertanyaan besar ning nyong ya selama ini. Perasaan dana CSR mereka itu besar loh. Terus mari di udah tersalurkan mas. iya pasti sudah tersalurkan kalau misalnya disebut di situ. yang jadi Tinggal gini sebenarnya dari dana CSR mereka perusahaan-perusahaan itu tersalurkan dan dari perusahaan-perusahaan itu digelontorkan. pasti digelontorkan. Nggak mungkin enggak karena itu udah peraturan. Cuman tinggal bagaimana dari kita itu sih yang gede gitu. Yang mari siapa? Ya itu lewat. Sing angel kan itu Gitu. Artinya tinggal dari orang itu atau dinasti itu ya sing yang gede-gede ya mungkin tinggal pendekatan. Ada sing nalar ya gue ya. Artinya ya contohnya kemarin dari ada suatu perusahaan kasih CSR dari pihak perbankan kasih CSR ya mas ini ada dana yang mau tuku mobil loro ta cukup tuku mobil loro cukup priwe ya wis priwe pengen nyenengan ya aku sih pengennya loro karo itu tetap dibagi rata nah itu kan dari tinggal bagaimana pendekatan kita sama orang tersebut mas aku sih priwe selatan ya itu kan per tahun artinya per tahun itu tapi anak channelnya ya. ada channel. Nah itu kan maksudnya salah satu yang bisa, maksudnya di luar dana APBD ya pemerintah ya wis pemerintah tak memang mungkin terbatas tidak bisa memuaskan semua pihak tapi misalnya kayak cerita posisi ini mereka di selatan semua ya gue loh Gondor Hukum gue kan Indonesia Gondor Hukum terus pabrik teh pabrik jamur segala macam selatan semua loh terus pariwisata gue pada main di Twitter gitu loh maksudnya emang angel temennya gitu dilacak itu susah Iya, memang susah dilacak. Terus untuk acara perusahaan-perusahaan yang ada di sini kan sabar, tidak punya kebijakan nggak punya kebijakan. Artinya tetap di daerah yang menentukan. kayak pabrik teh Iya kalau pabrik teh beda. Bukan. Iya. Terus kan pabrik teh itu kan beda lagi sekarang apa sih namanya ya? BUMN BUMN. Artinya tetap dari pusat. Kalau BUMN itu kan susah. Misalkan dari kemarin saya ada teman yang bekerja di pabrik teh. Sekarang udah susah mas. Kita dari sini aja udah nggak bisa mengelola sendiri. Gitu. oh ya pantesan Dana tersebut tidak bisa kita kelola sendiri. Artinya pokoknya oli sepira di setorna nanti yang menggaji dari sana. Dulu kalau dulu itu kan oli sepira kita potong untuk menggaji karyawan dan lain sebagainya baru kita setor. Artinya negeri kan sistemnya kayak wis penting pusat pengen setoran kira. Artinya gini, meskipun kita berada di lokasi-lokasi katakanlah lembaga keuangan, lembaga yang menghasilkan uang itu katakanlah, kita tetap rasa kesulitan untuk mengakses dana-dana sosial dana sosial. Karena kita tetap harus mengakses ke pusatnya, jelas itu. Dan satu lagi sebenarnya, biasanya CSR juga menentukan legalitas dari
lembaga yang meminta bantuan itu Iya, betul. Memang harus ada harus dari harus ada kualitas minimal sebuah yayasan. yayasan atau ya kalau menurut saya sih sebenarnya jangan dipersulit dengan katakanlah kalau membuat yayasan itu kan juga mahal. Iya. Minimal ada pengakuan dari desa, ada pengakuan dari kecamatan bahwa lembaga itu memang ada. Itu katakanlah bisa dijadikan sebagai dasar untuk meminta bantuan. Karena gini, kenapa kok yang dibutuhkan bantuan misalnya? Ini sebenarnya ranahnya Kemenkrab ini sebenarnya. Ada Kemenkrab. Siapa sih menurutnya? Saya nggak pensiun berarti. Kemenkrab itu Pak Sandi kayaknya. Oh, siapa pensiun? Kok pensiun? Dan kementerian itu kan bekerja dengan badan legislatif. Legislatif. Artinya gini, yang penting Legislatif. kenapa perlu itu loh? Kenapa anak-anak muda perlu? Artinya kan nanti yang dari legislatif kan otomatis nggak mungkin dia majukan Giro otomatis siapa sih, siapa sih, Iya. otomatis kan timnya saya sih mana ya, otomatis kan lewat. Ya. Karena tim kan sebagai mesin. Oke gue ya berarti ya. Seperti itu kan. Ya karena memang Sistemnya seperti itu. saya sempat lah melihat beberapa unduhan ya penyerah terimaan CSR dari pabrik-pabrik yang ada di selatan. Ya memang aksesnya dari Dewan RI. Ya, otomatis dari itu. Ya nggak perlu saya sebutkan lah. Sekarang orangnya sudah geser. Inisialnya. Itu mah editornya di editor. Ya artinya gini, artinya banyak hal yang apa namanya tidak sampai dan tepat guna lah. Ya. Makanya memang dari dulu saya dan kawan-kawan itu prinsipnya urusan dari pemerintah. Ya. Kesuwen itu, wis melakukan baik, melakukan semampunya gitu, semampunya dan maksimalkan justru dari ketidakberdayaan itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Insya Allah seperti itu. Kan seperti saya kemarin katakan gitu, artinya gawe karya wis. Iya. Gawe karya kreatif, bukan anak terobosan sing bisa kita tembus. Ya contohnya itulah terobosan paling lewat sosmed. Betul. Artinya di sosmed itu kan saling terintegrasi ya, dari mulai YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya kan terintegrasi. Artinya sering-seringlah upload, sering bikin story, nanti channelnya lebih masukkan. Ya karena kita bergerak di bidang katakanlah Industri kreatif. melukis cahaya itu atau equipment itu. Ya setidaknya penghargaannya atau hadiahnya itu sebanding. Kayak di Nikon itu yang kemarin Mas Amar nge-share itu kan hadiahnya juga lensa ini yang harganya semana itu. Iya. Kenapa kita tidak ambil kesempatan itu? Bukan untung-untungan sebenarnya. Tapi kalau memang karya kita itu menarik dan lain sebagainya, mungkin sangat tidak kemustahilan itu menjadi kecil ketika kita bisa dapat itu. Iya. Ya, asalkan seperti Mas Adib katakan itu, asalkan kita bereaksi sebaik-baiknya. Tapi gini Mas Adib, ini langsung melayang lah ke teman-teman juga. Seiring dengan perjalanan waktu itu mereka menjadi pelukis-pelukis yang handal. Sudah mulai kelihatan ini pelukis-pelukisnya itu. Itu. Saya sih berharap makasih pada tukmis itu, berharap seperti itu. Karena biasanya seniman rata-rata tukmis itu. Rata-rata itu. Contoh kasus misalnya Mas di Kancet kemarin, Iya, untung saya bukan seniman, Mas. artis itu. Artinya gini, kemarin Mas di Kancet kan dapat konsumen baru dikenal. Oh ternyata ini godaan pulang komentari teman-teman. Ini tidak ada goda atau apa, jangan-jangan yang dibayar tempatnya anaknya baru kobek, wah jangan. Tapi itu sih manusiawi Mas Bejo. Artinya bagus malahan daripada sesama jenis. Iya. Kayak juga mau nih. Gatit, kayak gitu aja kayak di Qatar loh. Pakai mualaf. Ya artinya itu kan memang artinya balik ke attitude. Pelajaran attitude ya. Pesannya Mas Adib, attitude jangan sampai ditinggalkan. Jadi rawan cinta lokasi lah. Itu memang seperti itu. Tapi murah men ya, nggak lokasi kok
jatuh cinta. Cuma seperti ini, kemarin Jatuh cinta mari pengantinnya. awal saya ngobrol dengan Mas Adib itu kan sampai hari ini mungkin itu belum ditemukan Mas Adib baru. Adib baru itu yang belum ditemukan. Saya malah ada kecenderungan melihat teman-teman itu ini sudah mau ini beratnya ke Mas Adib itu, beratnya itu. Artinya potensial untuk menjadi Mas Adib baru itu potensial. Dari gaya, dari memang kelemahannya ya rekrutmennya masih pas-pasan. Tapi dari apa ya namanya pengambilan gambar itu gaya-gayanya sudah mulai ngikutin. Ini sudah asuh di temenanan kayak Mas Adib itu. Itu. Ya artinya tentang equipment mas, equipment itu saya juga udah kasih menjelaskan ke teman-teman ketika dari awal saya memakai kamera yang sangat low itu hampir 3 tahun 4 tahun gitu. Hanya 3 tahun 4 tahun itu kan waktu yang bukan sebentar lah ya, artinya bukan sebentar. Tetap ya pada dasarnya kita sambil menabung sedikit demi sedikit. Yang penting adalah kamera apapun itu, slow apapun, nah menurut saya lebih baik kalau nggak bisa beli kameranya, beli lensanya. Artinya lensa itu ya karena lensa itu bagi saya mata gitu. Ketika mata kita punya mata yang banyak, otomatis kita dapat kelihatan. Yang kita lihat akan lebih banyak lagi. Kalau kamera kan bagi saya itu adalah hati kan, seperti itu. Prinsip saya seperti itu. Artinya burung bisa dapiki, yus matanya di situ apa gitu jadi sebenarnya lah. Kayak lensanya di perbaharui seperti itu. Ya kayak sing Mas Bejo ngomong kayaknya sudah mengikuti Mas Adib tapi equipmentnya masih biasa. Yang awalnya juga beliau ini equipmentnya biasa-biasa saja. Biasa. Intinya kan seperti itu, dimulai dari equipment yang seadanya. Sing jelas sih rumusan yang paling pentingnya diasah terus sih sebenarnya. Nambah jam terbangnya kalian itu diasah terus. Artinya gini, saya juga punya, saya kasih bocoran, saya punya kru. Ada beberapa kru saya ada 7. Artinya ada beberapa kru yang saya asah itu menggunakan equipment yang simpel-simpel loh. Tidak saya asah lewat equipment biasa-biasa kayak gitu. Artinya ketika mereka saya tempatkan di suatu tempat dengan equipment yang minim, ya wis mereka kelabakan. Artinya mereka tidak artinya bukan idenya yang digunakan, tapi mengandalkan equipmentnya. Dan itu membahayakan bagi saya. Artinya bahayanya biasa nganggo alat apik, menjual nama alat apik, ya wis. Iya. Hasilnya bukan alatnya. Iya, begitu juga saya banyak sharing sama teman-teman fotografer dari berbagai kota, artinya dari teman-teman teknik membayu dia otomatis dulu itu apa ya, dengan lokasi dan situasi sing orang Natal lah, saya katakan dalam tanda kutip orang Natal, artinya orang Natal ya wis semengalir seapa adanya. Ketika teman-teman yang dari pihak luar kota, Mas aku mau jam Bumayu ya wis selamat menikmati di Bumayu, mereka kelabakan. Jadi Bumayu kayak kita menciri anak warna layoutnya pada kayak gini, anak tempatnya kayak acara kayak gini, mereka kelabakan, malah tidak dapat momen. Artinya ketinggalan momen lah, dapat momen kan cuma ketinggalan. Dan dengan sipil ya, aku kayak gue coba, apa ya ini. Tapi nah, ketika orang yang sudah tidak wis tempat semata, ketika ditempatkan di sesuatu yang semata, ya bisa enak, bisa seperti itu. Ya, artinya kan sama dalam kehidupan ya, hambatan itu atau permasalahan atau sandungan itu disyukuri. Karena pada saat nyaman, tidak menghadapi hambatan, santai. Ataupun menghadapi hambatan santai. Jangan selalu merasa nyaman. Jangan Iya. Nah, mau nyaman, ya itu adalah suatu tanda ya mungkin kan tadi banyak hambatan-hambatan ketika kita menjadi sebagai orang ya boleh dikatakan konten kreator ya, bisa lima kreator, banyak tantangan yang dihadapi ketika
sosmed. Artinya mungkin dari Mas Mukhtar sendiri atau Mas Bejo, apa solusinya untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut gimana? Ya, Mas Mukhtar, Pak. Antisipasi untuk kedepannya sih, kalau masalah channel harus lebih hati-hati ya, terutama untuk akun yang berkaitan dengan YouTube-nya itu sendiri. Terus kalau kedepannya sih ya pengennya jadi lebih baik untuk menghasilkan karya-karya yang lebih dari yang sekarang gitu. Terus kasih dong bocoran tentang film dokumenter dan itunya tentang apa hidang. Iya. Dan dari Oke. sedikit aja. Ceritanya. Berinya Mas. Iya, ceritanya. Ceritanya itu berarti mengangkat kisah dari sebuah makanan tradisional khas dari Serambok, yaitu daging, tapi dibumbui, disentuh dengan alur cerita fiksi. Fiksi ya? Fiksi ya. Kang Tarwo juga. Iya, Kang Tarwo juga. Sejauh ini dari Bima Kreator sudah sampai mana prospeknya tentang film? Ya, masalah skrip sudah. Ya kemarin baru selesai skripnya, tinggal apa yang namanya kalau buat yang pemerannya hafalin itu lah. Proses reading sih. Iya, proses reading. Reading harus. Hambatan-hambatannya. Hambatannya ya itu Paling hafalannya ini. yang hafalnya lumayan. Ya kayak kemarin lah sih bocoran dari Mas Randy ya, misalnya sih cerita tentang bagaimana mereka si artis itu baru menghafal, kan bukan menghafal tapi memahami karakter peran di situ. Terus ya inti dari obrolan itu tetap diambil, tapi bukan letter ya persis kayak membaca itu. Belum ada improv ya. Iya, malah full improv, malah enggak yang diharapkan seperti itu. Karena kayak ceritanya dia pada saat awal tuh dimaki-maki gue dengan sutradara karena ngapal menggehkan gitu kan katon apa ya antara wong lagi ngapal ninggene karo sorot mata itu kan katon gitu. Jadi obrolan nggak jadi natural. Enggak natural. Tapi kalau pesan saya sih ke teman-teman Bima Kreator itu tetap semangat, Iya. jaga kekompakan. Karena salah satu kunci kita sukses, kita berhasil itu ya tetap semangat, jaga kekompakan. Dan sekali lagi apa yang disampaikan tadi ya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tetap semangat gitu, buat teman-teman Bima Kreator. Ya terima kasih untuk Mas Hadi dan Mas Samad Ya. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio podcast Bima. Tadi yang tadi itu. Jadi buat teman-teman warga Sirampok, warga SKE yang mau collab dengan kita untuk apa ya namanya ngobrol ngidul, Ya. silakan nanti lihat itu nomor di sini, dihubungi saja, kita deal-dealan waktu ngobrol dan kita tayangkan di channel kita. Bebas ya. Bebas. Temanya Bebas. sesuai permintaan. Ya, sesuai. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan normal. Tidak melanggar. Ya mungkin itu dulu ya yang Iya. baru kita bisa obrolin karena ya waktu kita terbatas. Sedikit kata-kata untuk closing, nikmati proses tanpa protes walaupun seringkali merasa stres. Tapi ingat selalu ada akses jika ingin menuju sukses. Ya, Ya, mungkin ini dulu. Kita bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.